pergi motorku. Yuk. Mungkin hasilnya. PPTQ data ini. Bisa live ini. Sudah live. Sudah live ini. Data sudah live. Ini ku live. Ya napa? Sudah. Sudah. Siarkan live. Oke. Di atas 15 menit kita naik. Izinkan. Izinkan. Baik. Bismillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa musalliyan ala rasulillah. Wa ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dalam kajian sore hari ini, hari Jumat bertanggal Assalamualaikum Ustaz. 10. Tanggal berapa? 10 ini ya. Tanggal 10 Mei 2024. Hari Jumat ini mari kita isi di akhir Jumat ini, hari mulia ini, dengan tema doa sebagai senjata seorang mukmin. Saudaraku pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ini mengarungi hidupnya, memenuhi kebutuhannya, mencapai cita-citanya untuk seluruh keberhasilan pada setiap aspek kehidupannya. Jadi misalnya berhasil di bidang material, berarti sukses secara fisik, sukses secara kebendaan, sukses secara harta, sukses secara finansial, ya yang seperti itu. Kemudian sukses, dia memiliki cita-cita sukses secara mental. Secara mental itu ya berarti secara kejiwaan, secara psikis, bagaimana mentalnya bertambah matang, maturity gitu. Mentalnya dia bertambah berjiwa besar, matang, berjiwa besar, ilmunya bertambah, berwawasan luas, ya, sebagai seorang pemikir, sebagai seorang yang dihormati, itu adalah kebutuhan mental, kebutuhan psikis. Dan tentu orang juga mempunyai cita-cita yang ingin diraih di aspek mental ini. Kemudian yang ketiga adalah aspek sosial. Di mana aspek sosial itu manusia hidup ini kan pasti berinteraksi dengan orang lain dalam rangka bertransaksi dengan orang lain, gitu ya. Jadi berinteraksi itu bisa antara anak dan orang tua. Orang tua itu bisa bapak, ayah, atau ibu, atau mama. Bisa antar kakak, bisa antar adik, bisa antara pembeli dan penjual, bisa antara suami dan istri, yang sifatnya adalah melakukan komunikasi, melakukan relasi, relationship gitu. Nah, maka manusia itu membutuhkan tidak bisa hanya seorang diri. Retno sama Mas Fuad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fuad. Ya Mas Fuad, ya Mbak Retno,
Ini dua-duanya ini pengusaha Pak Haji Amin di Kediri. Semoga sukses selalu. Waalaikumsalam. Mohon maaf lihat salamnya. Nah, kemudian yang keempat, sosial ya. Sosial tadi itu berarti manusia itu butuh punya relasi baik ya, dengan suami dengan istrinya, istri dengan suaminya gitu ya, dengan pasangan hidupnya, kakak dengan adiknya, keluarga, tetangga, dan seterusnya. Semakin hubungannya baik dan berkualitas, hubungannya luas, nah maka dia tentu levelnya akan berbeda dengan orang yang nggak memiliki relasi. Nah, pasti orang-orang juga punya. Tingkat-tingkat yang lebih tinggi daripada itu. Nah, tentu sudah menjadi bagian dari kehidupan ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahwa manusia pasti mengalami problem. Tidak semua hal bisa dia kendalikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya itu. Dia mempunyai keterbatasan, mungkin keterbatasan secara fisik, keterbatasan secara mental, keterbatasan secara skill, keterbatasan secara modal, dan lain sebagainya. Maka dia punya persoalan. Persoalan atau problem itu adalah muncul karena lahir karena adanya tuntutan. Maka manusia itu pasti berhadapan dengan problem. Ada problem yang lumayan mudah, sebentar saja dia bisa selesaikan, dia kendalikan. Ada yang lebih besar, walaupun sebenarnya antara problem itu kita katakan besar atau kecil itu sangat relatif. Jadi sebenarnya terletak bukan pada problem itu besar kecilnya problem, tapi terletak siapa yang memecahkan problem itu. Jadi orangnya yang berhadapan dengan problem itu siapa. Bagi orang Inggris, anak-anak kecil itu berbahasa Inggris mudah. Bagi orang Indonesia, ketika dia harus ke Inggris atau ke negara barat yang komunikasinya pakai bahasa Inggris, itu ya problem. Nah, oleh karena itu harus kita akui bahwa setiap manusia pasti menghadapi atau berhadapan, mengalami problem dalam kehidupan. Nah, ada banyak hal-hal yang sifatnya adalah ketidakmampuan itu di dalam memenuhi tuntutan, baik yang sifatnya material maupun non material, ya, maupun non material, baik yang sifatnya konkret maupun abstrak, baik yang sifatnya lahir maupun batin, baik yang sifatnya indrawi maupun non indrawi.
Nah, manusia itu senantiasa berhadapan dengan problem itu. Maka Islam, agama Islam yang merupakan rahmatan lil alamin, memberikan fasilitas kepada setiap orang-orang mukmin, utamanya orang-orang diseru untuk menyelesaikan problem itu apabila di atas kemampuan atau di atas daya kapasitas kendali dirinya, maka dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu. Jadi ada penyelesaian jalan langit, ada penyelesaian jalan bumi. Kalau penyelesaian jalan bumi itu adalah penyelesaian berdasarkan hukum sebab akibat yang konkret. Seperti itu. Jadi kalau lapar, ya makan. Itu jalan bumi. Begitu kan? Ada hal-hal yang sifatnya di luar itu. Kita nggak tahu kenapa ini rezeki kok seret. Kenapa ini jodoh nggak datang-datang. Misalnya begitu. Kenapa ini kok sakit terus-terusan. Dan ada yang sifatnya adalah konkret, empirik. Ya, bisa minum obat, bisa minum jamu, bisa menambahkan nutrisi pada tubuh, ya, suplemen, makanan, minuman, suplemen. Itu sifatnya empirik. Tapi ada yang sifatnya adalah non-empirik. Kita tidak tahu kenapa, apa sebabnya. Itu di luar kendali kita. Maka kemudian atas segala problem itu, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keagungannya, dengan segala kasih sayangnya terhadap semua makhluk, termasuk manusia. Allah itu yuhibbu man yad'u. Allah itu mencintai orang-orang yang meminta kepadanya. Jadi kita ini disuruh langsung meminta kepada yang maha memiliki. Bukankah semua yang ada, langit, bumi, seisinya, kekayaan itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Miliknya lah Allah itu apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Bahkan di ayat yang lain disebutkan wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Allah itu adalah raja di raja, malikul mulki, raja di raja, kerajaan alam raya ini. Dialah yang memiliki segalanya. Dalam konsep Islam yang diajarkan kepada kita sebagai seorang mukmin, kita itu disuruh minta langsung kepada Allah. Langsung kepada Allah. Dan Allah itu mencintai, suka sekali kalau kita sebagai orang mukmin itu meminta langsung kepada Allah. Angkat tangan di waktu yang mustajabah. Angkat tangan di tempat yang mustajabah. Angkat tangan, memantaskan diri agar permintaan kita itu dikabulkan oleh Allah. Problem itu seperti itu. Yang kedua, bahwa meskipun kita ini sudah berlaku lurus, berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berarti bahwa kita ini akan lepas dari problem. Orang mukmin pun pasti akan diuji. Ini adalah konsep yang kedua. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya ujian. Ujian. Siapapun orangnya. Bahkan dikatakan bahwa yang paling berat ujiannya itu levelnya adalah para nabi dan rasul. Coba lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejak dalam kandungan itu sudah ayahnya tidak ada, masih kecil usia berapa tahun? 6 tahun ibunya nggak ada, usia 8 tahun kakeknya nggak ada, dalam keadaan yatim piatu dan sudah tidak punya ayah ibu dan kakek, akhirnya diambil alih oleh pamannya. Abu Thalib pamannya itu bukan orang yang kaya, anaknya banyak dan seterusnya. Tapi justru itu adalah memang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara itu adalah menyiapkan Rasulullah SAW menjadi orang yang besar, yang bisa dipercaya dan layak
levelnya adalah menjadi seorang rasul. Nah, ketika seorang itu diuji, dia punya problem dan itu merupakan ujian, maka seorang mukmin dikasih fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa doa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu sangat benci, enggak suka, marah, katanya wa yaghdabu 'ala man la yad'uhu. Ya, wa yaghdabu 'ala man la yad'uhu. Dan Allah itu marah kepada orang yang tidak berdoa, tidak pernah minta kepadanya. Bayangkan, orang yang tidak minta kepadanya, tidak pernah, merasa nggak perlu, merasa nggak butuh. Diriwayatkan dari Imam Tirmidzi rahimahullahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW itu telah pernah berkata, man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi. Barang siapa yang tidak pernah meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdabu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Ini dikasih fasilitas nggak mau. Ini dikasih jalan untuk pemecahan masalah nggak mau. Dikasih. Bahkan dikasih tahu caranya. Maka doa itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa itu merupakan ibadah. Akhraja ashabus sunan min haditsin Nu'man bin Bashir qala qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nu'man bin Bashir telah meriwayatkan dari Rasulullah SAW, ad-du'a'u huwal al-ibadah. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, jadi doa itu adalah ibadah. Berarti kalau begitu, doa itu kalau kita berdoa kepada Allah ada pahalanya. Doa itu adalah sebuah penghambaan dari seorang hamba kepada Tuannya, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tala qaulahu azza wa jalla, kemudian ashabus sunan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mukmin Ghafir surat ke-40 ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita Al-Qur'an itu, ud'uni, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan menjawabnya untuk kalian, aku akan mengijabah, aku akan penuhi untuk kalian. Kemudian dilanjutkan di ayat itu, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna. Jadi Allah itu mengatakan kalau orang tidak pernah berdoa itu namanya yastakbiruna. Dia itu kibir, dia itu sombong, merasa nggak butuh, merasa nggak perlu, merasa sudah kaya gitu. An ibadati, di antara hamba-hambaku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka itu akan masuk kepada neraka jahanam dakhirina, dengan hina. Jadi kesombongannya di dunia ini nggak butuh Allah, nggak perlu Allah, nggak minta kepada Allah. Dia merasa bisa sendiri mengendalikan semua faktor-faktor untuk kesuksesannya, nggak pernah minta. Ketika dia di dunia dia meninggikan dirinya, maka di akhirat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tidak terasa sudah berapa menit nih? 20. Berapa menit? 20. 20 menit. Nah, sebenarnya kita ini sedang mau menaikkan level ini. level TikTok kita ini supaya di atas 15 menit. Nah, kita isi dengan hal-hal yang berguna, menginspirasi, membacakan ulang bagi kawan-kawan, saudaraku, sahabatku, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, yang sudah pernah tahu ayat-ayat ini, hadis-hadis ini, nggak apa-apa ya, diulang-ulang lagi supaya lebih menguat
supaya menancap lebih kuat di dalam benak kita, menjadi mindset kita. Jadi diancam oleh Allah SWT begitu, ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa akhrajal hakim wa sahhahahu an Abi Hurairah. Kemudian Al-Hakim ini biasanya dalam kitab namanya Al-Mustadrak. Ya, dari Abu Hurairah dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u silahul mu'min. Nah, sesuai dengan judul yang kita angkat pada kali ini, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Jadi, kenapa doa itu dikatakan sebagai senjata orang mukmin? Orang mukmin yang keimanannya sudah benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Allah, tangannya adalah tanganku, kakinya adalah kakiku, matanya adalah mataku, pikirannya adalah pikiran-pikiran yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisikan-bisikan hatinya pun juga demikian, senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini, dia memiliki senjata yang ketika berdoa akan sangat mudah ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sangat dekat kepada pemilik seluruh yang ada di muka bumi ini, di bawah langit, dan langit itu berapa miliar bintang ya, berapa miliar benda-benda angkasa ya. Nah, itu milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka kalau sudah begitu, dia sebenarnya nggak butuh apa-apa. Kalau sedang butuh apa-apa, dia langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia dunia ini kecil. Dia nggak menumpuk-numpuk harta karena hartanya disimpankan oleh Allah di dalam simpanan-simpanan yang ada di langit. Yang ketika dia mintakan ad-du'a usilahul mu'min, doa itu sebagai senjata bagi orang-orang mukmin. Maka wahai saudaraku sekalian, nah itu tadi masih ada lanjutannya ya. Wa imaduddin. Ya, doa itu juga adalah apa? Tiang atau pancang agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit-langit dan bumi. Nah, maka kita tekankan di akhir pembicaraan kita kali ini, sebagai seorang mukmin tentu kita ini sangat berharap bahwa doa benar-benar menjadi senjata kita. Apalagi kita sudah dituntun oleh Rasulullah SAW. Doa-doa harian. Setiap ngapain kita diajari untuk berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang isinya adalah pujian, isinya adalah permintaan gitu ya. Masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, toilet, keluar kamar mandi, toilet, berhubungan suami istri, pergi keluar, berkendara, semuanya ada doanya, dan itu permintaan yang baik-baik. Masuk masjid, keluar masjid gitu ya, bercermin, pakai baju, dan lain sebagainya. Ada doa-doa yang dilantunkan di pagi hari, namanya zikir pagi. Kemudian doa-doa yang dilantunkan di sore atau petang hari, namanya zikir petang. Itu doa-doa. Dan di dalam Al-Quran banyak contoh-contohnya doa-doa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Adam ya, Nabi Yunus, Nabi Yahya, Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Nah, maka kita hidup ini sebagai manusia menghadapi problem yang bisa kita selesaikan, dan menghadapi problem yang terlalu berat bagi kita untuk kita selesaikan. Tapi sesungguhnya problem itu adalah cara Allah untuk menaikkan kelas. Apabila kita ini pantas untuk naik kelas, karena kita punya doa, punya kesabaran, punya syukur, punya iman, punya optimisme ditolong Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan lulus. Nah, cuman ini butuh keimanan, dan keimanan itu butuh ilmu.
supaya keimanan kita adalah iman yang benar, supaya iman kita ini bukan iman yang sekedar asumsi, tapi berdasarkan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat ya, orang-orang yang diberi ilmu, yang berilmu, utul ilma, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dulu ya, terus kemudian orang yang diberi ilmu. Darajat, berderajat. Maka oleh karena itu kita berilmu, beriman, yang dengan beriman itu kemudian kita ini berikhtiar seoptimal mungkin berdasarkan hukum sebab akibat. Dan kita ini bertawakal, bersabar untuk hal-hal yang di luar kendali kita, karena itu adalah ada di dalam wilayah gaib yang di sana juga ada sunnatullah yang kita tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi, tapi itu ngefek pada diri kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa nih? 25 menit. Ya, mungkin itu dulu ya. Jadi makanya kita ini menyimpan senjata. Al-Fatihah itu senjata. Ya. Kalau saya mengibaratkan ketika Rasulullah mengatakan Al-Fatihatu lima quri'atlah. Al-Fatihah itu adalah doa untuk apa saja yang dia niatkan seseorang. Ya. Doa sakit, doa kesuksesan, ya, doa ditimpa masalah. Kalau belum bisa doa-doa yang khusus ya, nah, Al-Fatihah itu maju. Di situ ada pernyataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Itu dihadirkan perasaannya, kita tidak minta kepada siapapun, kita tidak menyembah kepada siapapun, kita hanya minta dan menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernyataan itu kira-kira yang membuat insya Allah akan membantu kita dengan Al-Fatihah itu manjur. Jadi umpama senjata begitu, senjata kecil tapi bisa, kata orang Jawa itu, merantasi enggawe. Ya, untuk apa saja. Nah, itu seperti itu. Maka oleh karena itu kita latih, kita pantaskan diri kita agar layak untuk menggunakan doa sebagai senjata-senjata kita. Apabila kita telah berdoa, kok itu kita evaluasi, kok jauh ya? Katanya Allah ud'uuni astajib lakum, kok lama ya? Nah, itu kita perlu memantaskan diri. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang tidak terlalu panjang atau tidak terlalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.